sekalian, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Losa akan mengajarkan sebuah yang singkat. Nanti Losa ajarkan terlebih dahulu, setelah itu kalian boleh mengikutinya. Oke? Losa akan mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kumau, kusedia. Yes, yes, yes. Losa ulangi sekali lagi ya. Kumau, kusedia. Yes, yes, yes. Nah, gimana? Sudah bisa kan? Sekarang kita lakukan yang ini bersama-sama. Dan semangat ya. 1, 2, 3. Kumau, kusedia. Yes, yes, yes. Sekali lagi, lebih semangat, lebih energik. Oke? 1, 2, 3. Kumau, kusedia. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik sekalian pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Losa kok kumau, kusedia? Emangnya kita disuruh apa Losa? Nah, untuk mendapat jawabannya, mari kita simak firman Tuhan berikut ini dengan baik-baik. Udah sini lagi waktu mencerno PR. Yuk, mulai. Nomor 1, sebutkan nama Presiden RI yang pertama. Aha, IR Soekarno. Lanjut, nomor 2, siapa pengibar bendera RI yang pertama? Apa ya? Kayak sebelum diajari apa ini banyak PR. Tak bisa prepping nanti kayak rambutku. Tinggal. Seandainya papa sama mamaku orang yang kaya, pasti aku gak usah dapat repot kayak gini. Kan katanya, Pon, kamu belajar sing rajin ya, biar gampang cari uang. Keliling dunia naik pesawat, bisa naik kapal pesiar, bahkan punya pulau sendiri. Senang pokoknya bisa jalan-jalan sepuas hati. Apa sih Mon? Kok ngageti kamu ini? Kamu ini loh, siang bolong kayak gini, kok ngelamun? Lah iya. Masa? Belum makan ya? Pasti kamu bayangin lagi makan bakso mercon. Ya kan? Kan kamu sukanya makan bakso mercon. Ngawur kamu ini Mon. Tapi ya enak aslinya ya. Siang-siang makan bakso. Iya, ya baru. Tapi aku bukan ngelamun itu aslinya. Ini loh, PR wake. Sampai alis ku hilang. Orang itu phone. Iya sih Mon, iya. Ini loh Mon, coba lek mama ambek papaku waya raya, aku pasti gak usah repot-repot belajar. Ya toh, nanti aku juga gak usah repot-repot cari kerja, karena semua pasti tercukupi, semuanya ada sampai kapan pun. Kamu ini phone. Aku ya mau lek gitu. Tapi emang boleh ya? Emang boleh kayak gitu itu? Hah? Boleh ya? Boleh nggak sih teman-teman? Alfon, tadi
Tadi Moni juga bertanya ya, emangnya boleh ya? Boleh nggak sih teman-teman? Kita cuma santai-santai aja, nggak bekerja, nggak belajar. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Seperti yang kita semua telah ketahui adik-adik sekalian, Allah telah melakukan proses penciptaan, karya penciptaan, mulai dari hari pertama hingga hari yang ke-6. Kita baca dari Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Artinya apa adik-adik sekalian? Dalam karya penciptaan Allah, Allah telah bekerja. Tetapi tentu saja tidak cukup sampai di situ saja. Ya, benar yang dikatakan oleh Lesehana adik-adik. Tuhan Yesus ketika dia hidup di tengah-tengah dunia ini pernah berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Itu tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Pekerjaan apakah yang dilakukan oleh Allah Bapa? Nah, setelah Allah Bapa mencipta, lalu kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah bekerja untuk menyelamatkan umat manusia. Allah Bapa mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita. Dan bukan hanya itu saja, sampai hari ini Allah Bapa juga mengerjakan karya keselamatan itu, yaitu apa? Membawa banyak orang untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa tetap bekerja, dan bukan hanya membawa banyak orang untuk bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus, tetapi dia juga memelihara kita semua. Dia juga selalu mendengarkan doa anak-anak, memberikan kesembuhan jika anak-anak sakit, menolong para orang tua, dan lain sebagainya. Itu semua Allah yang melakukannya bagi kita sekalian. Nah, dengan demikian Allah telah memberikan satu teladan bagi kita. Kalau dia saja tetap bekerja sampai sekarang, maka sesungguhnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga seharusnya tetap bekerja, bukan bermalas-malasan. Tapi Adam sama Hawa itu kan enak ya Mon. Mereka kan ditaruh di Taman Eden. Semua udah disediain sama Allah. Jadi mereka gak perlu repot kerja lagi. Bener itu. Kan enak, gak perlu kerja lagi. Tunggu dulu. Ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, lalu Allah menempatkannya di Taman Eden, itu bukan untuk bermalas-malasan loh. Karena firman Allah berkata demikian. Lalu saya akan bacakan dalam Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, ada tujuannya, yaitu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan, kalau lo lihat dari bahasa aslinya Alkitab, ya Alkitab Perjanjian Lama ini, yaitu di dalam bahasa Ibrani, itu ada kata mengolah, membajak. Jadi kalau lo bayangkan, oh seperti seorang petani ya, mengolah tanah, membajak tanah. Nah, jadi ada satu unsur pekerjaan yang harus dilakukan oleh Adam dan Hawa, serta memelihara taman itu. Tentunya ketika memelihara kan juga ada usaha, bukan? Nah, kalau lo lihat lagi di dalam Perjanjian Baru, ternyata banyak penulis-penulis Alkitab di dalam Perjanjian Baru menggunakan kata yang sama ini, tetapi dengan arti yang berbeda. Artinya adalah melayani. Nah, adik-adik,
Jadi ternyata bekerja itu adalah untuk melayani Tuhan. Nah, dari sini kita belajar bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang sudah Allah berikan, Allah tetapkan ketika Adam dan Hawa diciptakan. Dan mereka belum jatuh ke dalam dosa loh. Jadi bekerja keras itu bukanlah hukuman dosa, tetapi bekerja keras itu adalah bagian kehidupan manusia yang memang sudah direncanakan dan ditetapkan Allah sejak zaman penciptaan. Nah, mungkin kalian berkata, loh, tapi Adam dan Hawa loh tidak kerja apa-apa. Benarkah demikian? Ternyata tidak. Di dalam Alkitab itu pernah dijelaskan bahwa sejak Adam diciptakan, Adam pun turut bekerja. Ya kan, Lesahana? Ya, Lesa Evelyn. Binatang itu diciptakan oleh Tuhan untuk pertama kalinya. Mereka masih belum mempunyai nama, belum punya sebutan. Binatang yang besar, punya belalai, punya gading, namanya gajah, disebut gajah. Tidak, belum ada lagi gading. Tetapi Tuhan memberikan pekerjaan itu kepada Adam. Mari kita baca dari Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Nah, coba kita bayangkan, ada banyak binatang, baik yang di darat, ada yang di udara, ada yang di air. Mereka semua belum punya nama, dan Adam harus memberi nama kepada mereka. Susah adik-adik. Coba tanya orang tua kalian, Ma, dulu waktu aku lahir ngasih namanya susah gak sih? Gak gampang. Tetapi bagi Allah, bisa saja Allah melakukan itu, memberi nama setiap binatang yang telah Ia ciptakan. Tetapi Tuhan Allah justru memberikan pekerjaan itu pada Adam. Nah, dari sini kita tahu bahwa bekerja bukanlah hukuman. Tetapi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, bekerja merupakan bagian dari kehidupan manusia. Bahkan, bekerja juga merupakan ibadah. Kayak mama sama papaku ya. Mereka berdua kan kerja, Pon. Papa kerjanya jualan. Kalau mama ngajar. Papamu kan ya kerja, toh, Pon. Iya, benar meneng. Papaku kerjanya sama udang. Maksudnya bukan mainan sama udang loh ya, tapi papaku pelihara udang buat dijual ke sana loh, tambak-tambak. Tapi mamaku lo enak, gak kerja, cuma di rumah tok. Jangan salah ya adik-adik sekalian, meskipun Mama Alfon tidak bekerja di kantor atau berjualan mungkin, tetapi Mama Alfon tetap bekerja loh, meskipun di rumah aja. Apa coba, yuk ada yang bisa bantu Lesa? Ya, Mama mungkin bekerja dari pagi hingga malam, dalam memasak, mencuci, membereskan rumah, dan lain sebagainya. Terus Lesa, kalau ada Mbak, kan berarti Mama tidak masak. Tunggu dulu adik-adik, Mbak tugasnya cuma membantu. Mama tetap bekerja loh. Apa Lesa kerjanya? Kan semua sudah dilakukan sama Mbak. Iya, tapi Mama tetap yang memikirkan, Mbak, hari ini masak ini ya, besok masak itu. Nah, Mama juga bekerja mengawasi kalian dalam bertumbuh berkembang. Mama juga bekerja untuk mengatur keuangan misalnya. Jadi, setiap orang itu bekerja, termasuk mama kalian. Oh, gitu ya Loso. Iya, sekarang aku ngerti loh. Kalau dipikir-pikir, yang Loso tadi jelasin kan semuanya tentang kerja, ya kan? Berarti kita bisa mainan, ya Mon? Santai-santai duduk, kan kita si anak-anak, jadi gak perlu kerja. Ya Iga. Yo, Ivon. Ayo, santai dulu yuk.
main game sampai tamat. Ini loh, aku lagi mainan Minecraft itu loh. Ini loh, gara penasaran. Wah, tunggu dulu adik-adik. Bukan begitu yang seharusnya terjadi. Kenapa? Karena memang kelihatannya anak-anak tidak bekerja seperti ayah dan ibu. Tetapi sebetulnya anak-anak juga punya pekerjaan loh. Apakah pekerjaan anak-anak? Nah, Lese mau kalian melihat KTP yang satu ini. Ya. Kita lihat, ini adalah KTP seorang anak yang masih duduk di bangku SMA. Ditulis di situ pekerjaannya apa? Pelajar bukan? Siapakah pelajar itu? Pelajar itu adalah anak-anak yang duduk dari TK sampai SMA, yang masih sekolah dari TK sampai SMA. Nah, jadi pekerjaan anak-anak yang bersekolah itu disebut pelajar. Lalu, apakah pekerjaan pelajar sehari-harinya? Yaitu, ya benar sekali. Mungkin ada yang jawab, belajar. Nah, belajar itulah yang menjadi satu pekerjaan anak-anak yang harus anak-anak lakukan setiap hari, bukan dengan paksaan orang tua, tetapi harusnya dilakukan dengan kesadaran sendiri. Karena kita sadar, bekerja berarti sedang melayani Tuhan. Berarti kalau kalian belajar, berarti kalian juga sedang melayani Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, coba kita pikir selama ini. Apakah kalau kita belajar, kita marah-marah, atau kita malas belajar, lalu mama nanti nyuruh buat PR, terus kita bilang, nanti aja ma. Nah, itu adalah sikap-sikap yang seharusnya kita stop dari sekarang. Dan kita berubah. Harusnya kita sudah sadar sendiri bahwa pekerjaan kita sebagai anak adalah belajar. Maka kalau ada PR, itu harus sadar sendiri, nggak perlu disuruh mama. Jadi kita bisa ingat, oh iya ma, ada PR, aku mau kerjain PR sekarang. Walaupun tidak ada ulangan, harusnya kita juga bisa membuka buku setiap hari, menulis, kemudian belajar mengisi LKS, dan lain sebagainya. Itulah pekerjaan yang diharapkan bagi seorang anak. Sehingga kalau kalian lakukan itu, siapa yang senang? Kalian menyenangkan hati Tuhan, dan kalian juga menyenangkan hati orang tua kalian. Ingat ya, Lese ingatkan sekali lagi sama kalian semua, bahwa bekerja itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak manusia diciptakan. Dan pekerjaan seorang anak adalah belajar. Dan itu harus kita lakukan sebagai satu wujud di mana kita sedang melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mulai sekarang, mari kita rajin belajar ya adik-adik. Iya. Kalau gitu, Monik sama Alfon janji loh, mau rajin belajar lagi. Nggak males-malesan, apalagi ngeluh kayak tadi. Iya, Lese, janji. Adik-adik, Lese harap kalian semua seperti Alvin dan Monik ya, berjanji untuk tidak malas-malasan lagi apapun dulu di dalam belajar dan mengerjakan tugas. Sekarang, Lese ingin mengajak kalian semua untuk melakukan yel-yel yang telah Lese ajarkan di awal tadi. Mungkin akan Lese ingatkan dulu satu kali, setelah itu kita akan ulangi bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Mau bekerja. Yes, yes, yes. Nah, yuk kita sekarang bersama-sama melakukan yel ini dengan penuh semangat, ya? Oke? 1, 2, 3. Mau bekerja. Yes, yes, yes. Sekali lagi, lebih semangat, lebih keras suaranya. 1, 2, 3. Ku mau bekerja. Yes, yes, yes. Ku mau untuk bekerja. Ku sedia untuk bekerja. Doa penutup akan dipimpin oleh Lese Evelyn. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar bahwa sesungguhnya bekerja adalah sesuatu yang sudah Engkau tetapkan sejak penciptaan. Jadi bukan suatu hukuman dosa. Dan kami belajar, kami sebagai anak-anak mempunyai pekerjaan yaitu belajar.
Tuhan ampuni kami jikalau selama ini kami malas belajar. Kami suka marah-marah ketika mama dan papa mengingatkan kami untuk belajar. Tuhan, tolong setiap kami supaya setelah kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami akan menjadi anak yang rajin belajar karena kami tahu bahwa belajar itu sedang melayani Tuhan dalam hidup sehari-hari. Agar kami menjadi pintar, agar kami sungguh menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan seluruh kehidupan kami. Amin.